Apa itu interface Photoshop? Yaitu tampilan pada sebuah Photoshop dan memiliki beberapa bagian yang harus diketahui sebelum membuat karya di Photoshop tersebut dan paham tentang tata letak di Photoshop itu. Dalam Photoshop tentunya ada beberapa bagian. Nah, ini yang pertama ada menu bar. Apa sih menu bar? Yaitu yang terdapat bagian yang berisi daftar menu perintah, seperti perintah untuk menyimpan dokumen yang sedang kita kerjakan, men-setting ulang ukuran atau size dokumen, memberikan efek-efek, ataupun menampilkan panel-panel yang hilang, dan lainnya. Yang kedua ada option bar, yaitu bagian ruang kerja kedua adalah option bar. Option bar ini mengatur tools yang berisi menu-menu lain dari tools yang kita gunakan. Misalnya di bagian tools kita memilih pen tool, nanti ketika kamu memilih pen tool maka akan muncul option bar pen tool tersebut di bawah menu bar. Lalu yang selanjutnya ada toolbox. Sedangkan toolbox yaitu palette-palette yang berisi tombol perintah seperti tombol perintah untuk menyeleksi, memotong atau cropping, menyunting, menulis teks, membuat bentuk atau shape, dan lainnya. Nah, selanjutnya ada workspace yang tidak kalah penting. Workspace atau area kerja yang terletak di paling tengah ini yaitu lembar kerja atau file utama yang berisikan gambar, objek, teks, tulisan, foto yang akan kita olah dalam Photoshop. Terutama sebagai tampilan yang terlihat luas dalam proses pengeditan yang akan kita buat. Dan yang terakhir ada panels. Untuk yang terakhir ini, itu terdiri dari beberapa palette editor yang di dalamnya terdapat beberapa perintah untuk manipulasi dokumen seperti penggunaan layer, pengaturan layer, adjustments, masking, dan banyak lagi. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang working with the workspace. Pertama ada workspace atau ruang kerja. Photopea ini sangat mirip dengan editor gambar lainnya. Ini terdiri dari toolbar di sebelah kiri, sidebar di sebelah kanan, working area di tengah, dan top menu di atas. Nah, yang selanjutnya ini ada toolbar. Toolbar itu berisi semua alat yang tersedia. Anda dapat mengganti alat dengan mengklik ikonnya di bilah alat. Hanya satu alat yang dapat aktif dalam satu waktu. Icon dengan panah kecil di sudut, misalnya alat lasso, berisi seluruh kelompok alat terkait. Klik dan tahan tombol alat untuk melihat menu dengan lebih banyak alat di grup itu. Lalu yang selanjutnya ada sidebar. Sidebar terdiri dari dua kolom vertikal. Setiap kolom dapat dilipat dan dibuka dengan mengklik garis tebal di bagian atas kolom. Nah, kolom ini berisi panel yang layers, history, paragraf yang mungkin Anda perlukan selama bekerja. Saat kolom dibuka, Anda dapat melihat beberapa panel yang dapat di dalamnya. Saat kolom dilipat, Anda dapat menampilkan dan menyembunyikan panel tertentu dengan mengklik tombol yang sesuai di kolom. Selanjutnya ada main area. Main area dari Photopea ini memungkinkan Anda untuk membuka banyak dokumen, misalnya gambar JPG, secara bersamaan. Daftar dokumen yang dibuka ditampilkan di bar di bagian atas area utama. Dan yang terakhir ada top menu. Top menu ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama itu ada file edit image, adalah menu utama dari Photopea dan itu selalu sama. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan creating custom workspace. Yang pertama, untuk memulai mengedit gambar, bisa klik file dari sudut kiri atas. Lalu yang kedua, buat proyek baru sesuai dengan kebutuhan Anda. Anda dapat mengunggah file gambar yang ada dari komputer atau laptop Anda dengan cara klik file lalu open, atau langsung menjatuhkan gambar Anda. Anda juga dapat membuka gambar melalui URL gambar. Untuk itu, klik file lalu open more, selanjutnya open from URL, lalu masukkan URL gambar pada kotak URL dan klik tombol OK. Lalu yang ketiga, Anda dapat mengedit gambar Anda. Gunakan alat pengeditan di bagian atas dan di panel kiri sesuai kebutuhan Anda. Sebagian besar fiturnya mirip dengan perangkat lunak di Photoshop. Yang keempat, setelah menyelesaikan pengeditan foto, Anda simpan editan Anda sebagai PSD atau file save as PSD atau export sebagai PNG, JPG, SVG, GIF, PDF, dan banyak lagi. Dan yang terakhir, jika Anda sebelumnya pernah melakukan edit pada foto tersebut, itu akan mudah bagi Anda.